Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Angga Pamungkas. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang transportasi di Indonesia dari masa ke masa. Yuk kita simak bersama. Perkembangan transportasi dari masa ke masa, dan 10 alat transportasi jadul yang kini telah hilang di telan masa. Sebelum dilanjutkan silahkan klik like, komen, share and subscribe gratis untuk mendukung channel YouTube Pendidikan Angga Pamungkas Edu. Transportasi merupakan salah satu penunjang dalam kehidupan sehari-hari, baik di pedesaan maupun di perkotaan, di mana transportasi dapat mempermudah untuk menuju ke suatu tempat yang dituju. Dalam perkembangannya, transportasi dari masa ke masa terus bergerak perlahan, bahkan terus berevolusi secara sedikit demi sedikit. Dulunya, moda transportasi dibantu dengan pemanfaatan hewan untuk perjalanan di darat dan penggunaan rakit untuk perjalanan yang melintasi sungai. 1. Oplet. Oplet juga dikenal luas dari film Sidul Anak Sekolahan. Alat transportasi ini beroperasi sejak tahun 1950 hingga tahun 1979 dan kemudian digantikan oleh mikrolet. Oplet terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pengemudi dengan pintu samping dan bagian belakang untuk penumpang. 2. Pedati. Pedati merupakan gerobak beroda dua yang ditarik oleh kerbau atau sapi. Pada zaman dulu, pedati sering digunakan untuk membawa barang-barang hasil pertanian. Bahkan, pedati masih bisa dijumpai di beberapa daerah pedesaan dan pelosok hingga sekarang. 3. Helicak. Helicak merupakan singkatan dari helikopter dan becak di mana pengemudi berada di bagian belakang, sedangkan penumpang duduk di depan. Helicak dilengkapi dengan penutup yang terbuat dari serat kaca di bagian depan. Sayangnya, transportasi yang memuat dua orang dewasa ini telah dilarang beroperasi lagi sejak tahun 1987 karena keselamatan penumpang yang kurang terjamin. 4. Bus tingkat. Dahulu, bus tingkat beroperasi di berbagai kota, seperti Surabaya, Semarang, Solo dan Jakarta. Bus tingkat ini beroperasi pertama kali pada tahun 1968 dan semakin populer hingga tahun 1990-an. Sampai saat ini, Anda masih bisa menemukan bus tingkat ini di kota Bandung dan Solo sebagai transportasi wisata. 5. Lori wagon. Kendaraan yang mirip becak ini memiliki model yang lebih sederhana. Generasi milenial mungkin tidak pernah melihat alat transportasi yang satu ini karena memang lori wagon beroperasi sekitar tahun 1930-an di Aceh. Lori wagon menjadi alat transportasi favorit penduduk pribumi dan Belanda zaman dulu. 6. Nayor. Hampir sama dengan Cidomo, di mana kuda menjadi penggerak utamanya. Perbedaan antara keduanya terletak pada posisi tempat duduk penumpang dan ukuran roda yang lebih kecil. 7. Bemo. Bagi Anda yang suka menonton serial Sidul Anak Sekolahan, pasti tidak asing dengan alat transportasi yang satu populer di tahun 1990-an. Bemo pertama kali digunakan di Indonesia pada awal tahun 1962 dan kini sudah tidak beroperasi lagi karena tergerus dengan transportasi modern. 8. Pesawat Bayu. Bayu Indonesia Air menjadi pilihan banyak orang untuk berpergian jauh pada tahun 1980-an. Pada zaman dulu, hanya masyarakat kelas menengah atas yang bisa menjadi penumpangnya. Saat ini, pesawat Bayu sudah tidak beroperasi karena izin penerbangan maskapai sudah dibekukan oleh Kementerian Perhubungan. 9. Cidomo. Alat transportasi yang pernah populer di Pulau Lombok adalah Cidomo. Transportasi yang digerakkan oleh kuda ini memiliki rupa yang hampir sama dengan delman. Bedanya, delman menggunakan roda kecil, sedangkan Cidomo menggunakan roda mobil bekas pada kedua sisinya. 10. Tram.
Bagi Anda warga Jakarta, mungkin sudah tidak asing dengan transportasi tradisional bernama tram. Tram memiliki bentuk seperti kereta api yang lengkap dengan relnya. Hanya saja, tram dapat beroperasi di jalan raya. Saat ini, tram sudah tidak beroperasi di Indonesia dan telah digantikan dengan moda MRT dan busway. Kendaraan-kendaraan tersebut menyimpan nilai sejarah tersendiri bagi perkembangan alat transportasi di Indonesia. Meskipun beberapa di antaranya sudah tidak beroperasi lagi, tapi pengetahuan tentang transportasi zaman dulu perlu kita miliki untuk dapat berkaca pada transisi moda transportasi di sekitar kita. Penggunaan alat transportasi darat, pada zaman dahulu masih menggunakan alat transportasi yang sederhana. Untuk penggunaan alat transportasi darat pada masa itu masih menggunakan pedati, delman dan juga kuda. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Penggunaan alat transportasi laut, bukan hanya di darat saja, namun di laut juga memiliki alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat, namun pada saat itu masih menggunakan alat transportasi yang terbatas yakni hanya dengan perahu dayung yang dirakit. Perahu tersebut digunakan dengan bantuan tenaga manusia. Penggunaan alat transportasi udara, pada zaman dahulu juga terdapat alat transportasi yang melewati lintas udara, namun juga masih menggunakan alat yang terbatas, yakni hanya dengan balon udara, dibuat oleh Montgolfier pada tahun 1783. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. I trust in you. You can't trick me anymore.